warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses bisnis pengadaan barang pada PT Ramayana Lestari Sertifikat cabang akumulasi berdasarkan model BPN Advance yang telah kami buat. Jadi yang pertama ada boundary proses. Boundary proses atau batas dari proses ini dimulai saat cabang menentukan kebutuhan stok barang berdasarkan laporan penjualan dan stok minimum dan berakhir ketika barang sudah dipajang di area penjualan setelah stok diperbarui dari sistem POS. Artinya proses ini fokus pada alur dari perencanaan pengadaan sampai barang siap dijual. Jadi yang kedua ada aktor yang terlibat. Jadi di sini saya membuat aktor, ada supplier atau distribution center, ada staf gudang, dan ada staf penjualan. Jadi uh, supplier atau distribution center ini sebagai pihak yang menyiapkan dan mengirim barang. Lalu ada orang staf gudang itu bertugas menerima, menghitung oli dan menyiapkan barang. Dan yang terakhir ada staf penjualan atau SPG yang melakukan pengecekan, detail dan pemajangan barang. Setiap aktor yang memiliki peran yang saling terhubung dalam satu alur pengadaan. Dan yang ketiga ada alur proses bisnis. Jadi alur proses pengadaan barang dimulai ketika kepala cabangnya itu menganalisis laporan penjualan dan stok minimum, lalu membuat khusus order atau surat permintaan barang. Lalu supplier atau DC menyiapkan barang dan melakukan pengawasan untuk pengiriman ke cabang disertai surat jalan. Lalu nanti barang tiba di cabang dilakukan penerimaan cepat oleh staf gudang, dan tahap ini pengecekan hanya dilakukan pada jumlah koli dan kecocokan dokumen. Jangan quality control dan detail ditunda. Lalu ada setelah itu barang dicatat. Jika stoknya sesuai pada dokumen, dicatat di buku penerimaan dan update stok oli. Kalau barang atau dokumennya barang tidak sesuai dengan dokumen, dia akan mengirim laporan kelengkapan ke distribution center dan nanti akan dilakukan pengiriman ulang. Dan selanjutnya barang selanjutnya akan disimpan di gudang kalau dokumen dan barangnya sesuai, dan nanti staf penjualan akan melakukan pengajuan barang untuk dipajang. Lalu nanti staf gudang akan memproses picking barang dan akan menyerahkan barang ke staf penjualan atau SPG. Dan nanti staf SPG verifikasi kuantitas detail per SKU dan verifikasi mutu. Dan selanjutnya barang akan dipajang di display. Setelah verifikasi, barang akan dipajang di display dan barang akan siap dijual. Nah, objek yang terlibat adalah proses order atau surat permintaan barang, barang fisik dan surat jalan, buku penerimaan dan stok, data stok dan laporan penjualan. Ada data stok pada sistem POS. Objek-objek ini menjadi input dan output di setiap aktivitas proses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil simulasi waktu proses bisnis pengadaan barang serta kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan, titik ketidakefisien dan rencana perbaikannya. Jadi kesesuaian simulasi dengan kondisi real di lapangan, penerimaan dan pengecekan koli berlangsung relatif cepat sekitar 20 menit karena hanya berfokus pada jumlah koli dan kecocokan dokumen. Dan ada juga proses penyimpanan barang ke gudang memakan waktu sekitar 10 menit sesuai dengan praktik receiving cepat dan diterapkan di cabang. Dan ada pengembalian barang dari gudang hingga verifikasi detail di area penjualan memerlukan waktu tambahan karena pengecekan dilakukan per PC atau per SKU. Dan yang kedua ada letak ketidakefisiennya. Dari hasil simulasi tersebut ditemukan beberapa ketidakefisiennya, yaitu penundaan quality control ke tahap akhir, menyebabkan waktu proses menjadi lebih panjang saat replenishment, karena pengecekan detail baru dilakukan ketika barang akan dipajang. Kedua, pencetan manual di buku penerimaan berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan input atau human error. Nah, yang ketiga, alur kerja yang
terfragmentasi antara gudang dan area penjualan, membuat proses picking dan verifikasi bergantung pada ketersediaan staf. Jika terjadi waiting time. Dan rencana perbaikan proses yang pertama menerapkan kicip parsial saat penerimaan barang, minimal pengecekan sampling, dan yang kedua mengganti pencatatan manual dengan pencatatan digital, dan yang ketiga menetapkan SOP waktu standar untuk proses picking dan replacement. Jadi segitu aja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Aldi Rama Ramadan dari IS 0702 dengan NIM 102062400017. Oke, sekarang saya akan menjelaskan diagram dari proses bisnis manajemen operasional gerai. Nah, di sini dimulai dari start of the day, operasional gerai. Setelah itu lanjut ke tas menetapkan target operasional harian, manajer toko yang menetapkan. Setelah itu lanjut mengatur shift dan tugas staf toko dari manajer toko. Nah, setelah itu di sini ada parallel gateway, nah, yang dimana langsung menuju ke tas yang berada di lane staf toko. Nah, di sini kenapa menggunakan parallel gateway? Dikarenakan di sini dari tas-tas yang ada di sini itu bisa dikerjakan secara bersamaan oleh beberapa orang yang tidak perlu dikerjakan satu persatu, dikarenakan staff dari PT Ramayana ini tidak sedikit ya. Nah, di sini ada mengawasi kebersihan toko, menyesuaikan layout toko, menata barang di rak, memperbarui label harga, mengelola stok harian, menyiapkan dan memperbarui display promo. Nah, di sini semuanya dilakukan menggunakan manual task. Nah, ya karena dilakukan secara manual ya oleh para staff toko. Nah, setelah itu lanjut ke line manager lagi, yang dimana manajer melakukan pengecekan kondisi toko. Nah, setelah itu masuk ke gateway nih. Apakah standar operasional SOP-nya itu terpenuhi atau enggak gitu. Nah, kalau terpenuhi maka akan lanjut ke tas selanjutnya. Nah, tapi kalau tidak maka akan dilanjutkan ke tas yang berada di lane staff toko, yang dimana staff toko melakukan perbaikan. Nah, setelah melakukan perbaikan akan masuk lagi nih ke tas melakukan pengecekan kondisi toko, yang dimana di lane manager. Sini manajer akan melakukan pengecekan toko lagi. Nah, apabila sudah SOP sudah terpenuhi nih, nah manajer akan melakukan monitoring operasional. Nah, jadi selama toko buka itu kan manajer kerjaannya itu memantau operasional toko Ramayana ini gitu kan, memantau staff, memantau keseluruhan dari toko pada saat sedang buka lah itu tokonya. Nah, di sini ada intermediate event yang time. Nah, di sini itu akan selesai tasnya itu jika batas waktu operasional harian sudah tercapai, yang dimana saat toko tersebut tutup. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke gateway-nya, yaitu kalau target operasionalnya itu tercapai, maka akan menyiapkan penjualan laporan saja. Tapi kalau tidak tercapai, maka akan menyiapkan laporan dengan catatan evaluasi untuk para staff ya. Nah, setelah sudah menyiapkan laporan evaluasi, maka akan dikirim ke mengirim laporan kinerja penjualan ke kantor pusat. Nah, makanya di sini end event-nya itu menggunakan message end event yang logo amplop ini berwarna hitam karena dia drawing. Nah, untuk simulasinya di sini berjalan selama 13 jam ya, dikarenakan toko buka selama 13 jam dan operasional toko itu kan 13 jam itu kan pada saat bukanya. Nah, di sini ada setengah jam waktu itu mereka untuk mempersiapkan toko, seperti ya menetapkan target operasional, mempersiapkan laporan stok, mengatur shift dan tugas toko, kayak dia mengawasi kebersihan toko, menata barang di rak, mengelola stok harian, itu kan pasti dilakukan sebelum toko itu buka. Jadi simulasi ini berjalan selama 13 jam. Toko itu buka dari jam 9 hingga jam 10 malam, dari 9 pagi hingga 10 malam. Nah, itu sudah memakan waktu 13 jam untuk operasional gerai tokonya. Nah, setengah jam sisanya di sini, setengah jam lebih 5 menitnya itu adalah persiapan untuk membuka tokonya. Karena kalau kita belanja di toko Ramayana kan nggak mungkin dong kita datang jam 9 tiba-tiba
karyawan-karyawannya baru datang mau nyiapin toko gitu kan, padahal kan kalau kita masuk jam 9 itu kan kita udah siap belanja gitu, harusnya tokonya udah siap kan. Nah makanya di sini setengah jam itu digunakan untuk persiapan pembukaan toko gitu ya. Nah kita tes simulasinya nih. Waduh ini kecepatan. Nah oke, berjalan dengan baik dan lancar ya teman-teman. Oke. Oke, sekian untuk proses bisnis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fadila Agung dari kelompok 8. Pada video ini saya akan menjelaskan proses bisnis distribusi dan pengelolaan gudang barang pada PT Ramayana Bungurasi. Nah, menggunakan diagram BPMN Advanced Existing dan sekaligus saya juga akan menjelaskan simulasi waktunya untuk menggambarkan kondisi operasionalnya. Nah, proses ini melibatkan satu aktor eksternalnya yaitu supplier dan dua aktor internalnya yaitu tim gudang dan tim toko. Untuk simulasi waktunya, skenario dibagi menjadi dua yaitu skenario normal, skenario yang lulus, dan skenario yang tidak normal exception process. Dia akan mengarah ke subproses masing-masing dengan proporsi 50% ini. Nah, proses dimulai ketika supplier mengirimkan barang beserta dokumen pengiriman ke gudang iterasi. Ini dimodelkan menggunakan message flow karena terjadi antara pool yang berbeda. Ini pool eksternal dan pool internalnya ada ini. Setelah barang dan dokumen tiba di gudang, tim gudang akan melakukan pemeriksaan dokumen pengiriman dengan dokumen pengiriman sebagai data objek. Pemeriksaan ini dilakukan selama 10 menit. Bisa dilihat dari simulasi waktunya, dilakukan selama 10 menit. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara DO, PO, dan jumlah barang. Hasil pemeriksaannya itu akan ditentukan melalui gateway validasi dokumen. Jika dokumennya tidak valid, dia akan masuk ke subproses verifikasi dan perbaikan dokumen internal. Nah, pada subproses ini tim gudang melakukan pengecekan ulang DO dan PO, perbaikan dokumen administrasinya, terus pengiriman dokumen ke admin gudang melalui intermediate message event-nya. Nah, subproses ini memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk simulasi waktunya, 20 menit. Setelah selesai, alur kembali ke memeriksa dokumen pengirimannya. Jadi subproses ini akan looping sampai dokumen pengirimannya itu valid. Nah, setelah dokumen dinyatakan valid, tim gudang ini akan melanjutkan ke aktivitas inspeksi fisik barang selama 30 menit. Inspeksi fisik barang selama 30 menit. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kondisi fisik, jumlah dan kualitas barang. Hasil inspeksi kemudian diputuskan melalui gateway validasi inspeksi yang menghasilkan dua jalur proses, yaitu proses yang tidak sama yang ya. Jadi kalau hasil inspeksi fisiknya tidak sesuai, itu akan masuk ke subproses penanganan barang tidak sesuai. Nah, di dalam proses ini, tim gudang akan melakukan segregasi barang rusak atau pemisahan fisik barang, terus dia akan membuat laporan kerusakan serta update status barang menjadi halt di WMS. Nah, untuk simulasi subproses penanganan barang tidak sesuai ini membutuhkan waktu 30 menit. Setelah subprosesnya selesai, sistem atau admin akan mengirimkan intermediate message through event yang ini berupa pesan pengembalian barang ke supplier yang memerlukan waktu 2 menit. Dan supplier akan menerima pesan pengembalian barang. Proses kemudian berakhir dengan status barang dikembalikan untuk tindak lanjut dan tidak dilanjutkan proses distribusi toko. Dia akan berakhir di sini. Nah, ini adalah untuk pada simulasi waktunya itu termasuk jalur exception prosesnya. Lanjut untuk jalur normalnya, jika inspeksi fisik ini dinyatakan valid, proses berlanjut ke skenario normalnya ini. Jadi lanjut pencatatan data penerimaan barang atau mencatat data penerimaan barang ini dari dokumen data penerimaan selama 5 menit. Terus input data ke WMS selama 5 menit melalui service task. Ini ada tandanya kayak ini untuk user. Terus lanjut menata barang di gudang menggunakan sistem FIFO selama 30 menit. Family Fury ini adalah first in first out. Jadi kalau barang yang masuk lebih dulu dikeluarkan lebih dulu untuk menjaga rolasi stoknya. Setelah itu barang tersimpan di gudang, proses berlanjut ke tim toko, di mana tim toko ini melakukan monitoring stok display selama 15 menit. Nih. Nah, jika stok menipis, tim toko ini akan membuat request pengisian stok selama 5 menit, yang kemudian diterima oleh tim gudang dalam waktu 3 menit. Tim gudang menerima request ini melalui data object form request pengisian stok. Setelah itu terdapat timer intermediate ini selama 3 menit, di mana sebelum melakukan picking barang ini dia akan menunggu 30 menit. Setelah menunggu 30 menit, tim gudang akan melakukan picking barang dengan simulasi waktunya itu 30 menit. Terus barang kemudian diterima oleh tim toko. Setelah melakukan picking barang ini akan diterima oleh tim toko. Jadi tim toko ini akan menerima barang dari gudang itu selama 15 menit. Dan tim toko akan menata barang di display toko agar siap dijual itu selama 30 menit. Sebagai tahap pengendalian akhirnya atau kontrol akhirnya itu tim gudang akan melakukan rekonsiliasi stok dengan mencocokkan stok fisik dan data di WMS. Nah, ini tuh aktivitas ini tuh berlangsung tuh setiap detik. Jadi satu kali setiap 24 jam. Seperti itu. Nah, barulah proses bisnis ini berakhir ketika stoknya telah terdistribusi ke toko dan seluruh data tercatat dengan benar di sistem. Nah, ini adalah jalur normalnya. Jadi kita tinggal jadi saat dijalankan atau di play, sistemnya akan mengeksekusi
case proses ini, jadi case ini akan mengikuti satu jalur, baik jalur normal maupun jalur exception proses, sesuai dengan probabilitas yang telah ditentukan. Nah, coba kita jalankan aja jenis case-nya. Nah, ini adalah case-nya. Di mana case-nya ini jangan menentukan yang jalur yang tidak normal dan jalur yang normal. Nah, kita akan berpindah. Untuk simulasi waktunya mulai dari awal sampai akhir proses itu selama 2 jam 28 menit 1 detik. Jadi dia tuh kayak untuk distribusi dan pengolahan ini untuk simulasi waktunya itu dari 2 jam sampai 3 jam. Nah, hasil analisis simulasi waktunya itu menunjukkan estimasi durasi proses untuk setiap skenario-nya itu mengidentifikasi aktivitas yang paling memakan waktu serta potensi bottleneck pada proses picking dan penataan barang. Nah, dengan demikian diagram PMN, advance dan simulasi waktu ini menunjukkan bahwa proses distribusi dan pengolahan gudang barang di PT Ramayana Bunglas ini berjalan secara terstruktur, terkontrol dan terintegrasi dengan sistem WMS database, WMS ini. Dengan sistem WMS. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitria Heristazul Fadil, Prodi Sistem Informasi kelas IS 0702 NIM 1020624071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram Advance BPMN, proses bisnis rekrutmen dan pelatihan karyawan di PT Ramayana Cabang Bungurasi. Yang pertama, yaitu boundary pada diagram ini mencakup batas awal proses yang dimulai ketika pelamar mengumpulkan dokumen lamaran dan diakhiri dengan perusahaan yang memiliki karyawan baru. Kemudian, aktor yang terlibat dalam proses ini terdiri dari 5 pihak, yaitu ada pelamar, HRD, kepala toko, trainer, dan bagian operasional. Alur prosesnya yaitu sebagai berikut. Pelamar akan mengumpulkan dokumen lamaran kepada HRD. Kemudian HRD menerima dokumen tersebut dan memverifikasi dokumen. Apabila dokumen lengkap, maka HRD akan menghubungi pelamar untuk interview. Apabila berkas belum lengkap, maka dilakukannya perbaikan dokumen kembali. Selanjutnya, HRD melakukan interview hingga pengumuman hasil. HRD mengumumkan yang tidak lolos dan yang lolos secara bersamaan. Untuk yang tidak lolos, HRD akan mengirimkan pemberitahuan tidak lolos sehingga perusahaan tidak menerima pelamar tersebut. Kemudian untuk hasil yang lolos akan dikirimkan HRD akan mengirim data pelamar yang lolos ini kepada kepala toko. Kemudian kepala toko ini menerima data yang lolos, selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak kerja dan menyimpan kontrak kerja ke dalam database. Pengenalan perusahaan dan peraturan kerja ini dilakukan oleh trainer selama 1 hari. Selanjutnya ada juga pelatihan teknis, standar layanan, dan operasional selama 3 hari. Dan terakhir adalah evaluasi serta penilaian. Jika pelamar lulus pelatihan, maka akan ditentukan penempatan untuk karyawan tersebut. Apabila tidak lulus pelatihan, maka dilakukan pelatihan ulang. Selanjutnya, bagian operasional ini yang akan mengontrol masa uji coba selama 3 bulan. Setelah masa uji coba, HRD akan memperpanjang kontrak sehingga mengeluarkan pengesahan status karyawan tetap dan perusahaan akhirnya akan memiliki karyawan baru. Objek data yang digunakan dalam proses ini meliputi dokumen lamaran sebagai input awal dari pelamar dan data pelamar yang lolos yaitu digunakan untuk penempatan dan pelatihan. Yang ketiga ada nilai pelatihan teknis yaitu sebagai dasar evaluasi kelulusan pelatihan. Selanjutnya yang keempat ada database karyawan untuk penyimpanan kontrak dan data karyawan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil simulasi waktu proses bisnis dan kesesuaiannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil simulasi BPMN proses seleksi awal membutuhkan sekitar 2-3 hari kerja, tahap pelatihan dan penempatan sekitar 5-7 hari kerja, dan masa uji coba berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Durasi simulasi sudah sesuai dengan kondisi nyata, karena rekrutmen dan pelatihan karyawan ini umumnya tidak dilakukan dalam 1 hari saja. Namun masa uji coba dalam 3 bulan tersebut juga merupakan praktik umum yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Ketidakefisienan
ini terjadi pada verifikasi dan perbaikan dokumen yang masih manual, serta adanya pelatihan ulang yang menambah durasi proses apabila peserta tidak lulus pelatihan tersebut. Nah, perbaikan ini dilakukan dengan adanya menerapkan sistem rekrutmen secara digital keseluruhan, serta menyediakan pra-pelatihan daring untuk mempercepat proses. Bagi yang tidak lulus juga dapat mengikuti proses pelatihan daring. Sekian penjelasan mengenai proses bisnis rekrutmen dan pelatihan karyawan di PT Ramayana Cabang Bungurasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.